Oke, di video kali ini gue pengen sharing tentang 7 aturan uang ya, yang gue punya sendiri. Jadi gue punya 7 aturan uang yang selalu gue praktekkan dalam kehidupan sehari-hari gue, berinvestasi maupun berbisnis. Uang itu merupakan suatu topik yang tabu ya, kita jarang bahas uang tuh di keluarga ya, apalagi di sekolah, guru kita juga nggak pernah bahas tentang uang. Jadi kita nggak punya general idea tentang uang itu seperti apa dan aturannya apa aja. Misalnya di dunia investasi, para fund manager tuh udah biasa untuk nanya, bro, AUM lu tuh berapa sih? Ya, asset under management lu berapa? Oh lu management fee lu berapa? Oh 220 gitu. Oh lu punya carry berapa sih? Itu suatu hal yang lumrah untuk dibahas ya. Pebisnis juga sama. Oh revenue lu berapa? Omset lu berapa? Margin lu berapa? Free cash flow lu berapa sih? FCF lu berapa? EBITDA lu berapa? Itu something biasa aja untuk dibahas ya oleh pengusaha dan pebisnis. Tapi untuk karyawan dan orang-orang biasa itu nggak biasa dibahas. Sesimpel ditanya, oh gaji lu berapa? Oh sensitif banget sih lu. Jadi kalian tuh nggak punya gambaran tentang uang ya. Bahkan orang tua kalian, bokap lu punya uang berapa lu nggak tahu. Bahkan pasangan sendiri, ya ada yang ngerasa tabu untuk bahas uang ke pasangannya. Karena kalian nggak punya aturan tentang uang dan kalian nggak ngerti sama sekali tentang uang. Jadi di sini gue akan bahas 7 aturan yang gue pegang selama 1 dekade lebih dalam mengatur uang gue sendiri. Kalau lu belum berpikir ya, berapa sih uang yang udah lewatin tangan lu gitu. Misalnya lu gaji lu 10 juta sebulan. Berapa sih uang yang udah pernah lewat tangan lu tapi sekarang mana? Harta lu berapa? Kenapa uang rasanya kayak lewat aja, jadi masuk ke tangan terus hilang aja uang. Nah ini gua akan masuk ke aturan pertama dalam uang. Jadi aturan yang paling pertama dari uang adalah kalian sadar bahwa uang itu adalah sebuah permainan. Ya, uang sebuah game dan layaknya sebuah game itu pasti bisa dimenangkan. Layaknya sebuah permainan ada yang menang dan juga ada yang kalah. Kalian harus sadar dulu ya bahwa uang itu adalah positive sum. Kalian harus bisa untuk hilangin benci terhadap orang kaya. Karena kemarin gue liat salah satu postingan teman gue sendiri ya. Posting tentang ulang tahun tapi isinya hujatan semua. Oh ini orang kaya begini, dia kurang ini kurang begitu. Orang kaya wah begini. Hilangin benci dulu terhadap uang ya. Karena uang itu akan lari kalau lu benci sama dia. Lu aja benci sama uang ya uang gimana cara datang ke kehidupan lu. Lu selalu bilang oh pedulinya akhirat saja ya itu terserah buat lu. Tapi di sini adalah aturan uang yang gue pegang teguh ya. Uang itu adalah permainan. Dan kalian harus sadar ya, punya banyak uang. Permainan seperti apa? Permainan adalah mencari uang lebih banyak lagi ya. Uang itu semakin banyak kalian miliki, maka kalian akan semakin bermanfaat untuk warga sekitar. Untuk society, kalian akan jadi manusia yang lebih berharga untuk society dengan uang yang lebih banyak yang kalian punya. Orang yang paling egois di dunia adalah orang yang gak mau sama uang. Artinya apa? Dia gak mau jadi manfaat untuk sekitarnya ya. Orang yang egois itu orang yang gak peduli tentang uang. Lu misalnya bilang, oke, gue gak mau uang karena gue gak suka beli mobil-mobil sport. Terserah, lu gak usah beli Ferrari, lu gak usah beli McLaren. Tapi lu gunakan uang lu untuk bangun-bangun sekolah untuk orang-orang yang butuh. Lu gunakan uang lu untuk bantu orang-orang yang gak bisa makan. Semakin banyak uang lu, maka semakin bermanfaat lu untuk masyarakat. Orang paling egois di dunia adalah orang yang gak mau uang. Uang itu bukan zero sum game ya. Power, kekuasaan itu yang zero sum game. Uang itu lu gak harus ngejatuhin orang lain untuk jadi lebih kaya. Tapi kalau power, lu harus jatuhin orang lain untuk naikin social status lu ke status yang lebih tinggi. Lu sadar bahwa bikin uang ya, gaining wealth itu positive sum game. Kita bisa menang bareng-bareng. Setelah kalian punya aturan pertama ya bahwa uang itu adalah sebuah permainan dan kalian decide untuk mainin gamenya, kalian harus masuk ke aturan yang kedua. Aturan yang kedua dari uang adalah punya pemikiran long term, yang jangka panjang. Manusia itu punya kebiasaan untuk cepat ya, mau dapat gratifikasi itu cepat. Pemikirannya short term, jangka pendek. Dia nggak punya pemikiran jangka panjang. Dia nggak pernah kasihan sama dirinya di masa depan. Gue bisa duduk di sini ya karena Timothy yang umur 15 tahun ya 1 dekade lalu, Timothy yang 10 tahun lalu itu kasihan dengan Timothy yang sekarang. Makanya gue jadi seperti sekarang. Orang lihatnya oh cepet dia overnight sukses. Padahal enggak, gue punya pemikiran long term itu udah dari 15 tahun. Nah filosofi kita dalam berpikir panjang ini justru yang bikin kita itu bisa bikin keputusan secara finansial yang rasional tentang uang kita. Ya kita punya pemikiran long term itu akan jadi benefit yang sangat besar untuk kita. Nah gue akan ambil contoh dengan salah satu negara yang gue suka, namanya Norway ya. Jadi kalau kalian tahu Norway itu dulu bukanlah negara yang kaya, tapi sekarang merupakan salah satu negara paling kaya di dunia. Kenapa? Karena 1969 Norway itu ketemu minyak. Jadi kalau kalian tanya, Norway itu punya fund paling besar di dunia. Kalian banyak yang mungkin kira, oh sovereign wealth fund ya, fund yang dipunyai oleh negara, itu paling besar mungkin di Cina ya, di Abu Dhabi atau di Singapura. Salah ya, paling besar tuh punya Norway. Dan dikelola sama banknya Norway, central banknya Norway. Kalian tahu ya, Indonesia tuh punya fund juga, namanya Indonesia Investment Authority ya. INA ya, fund Indonesia tuh puluhan triliun. Kalian tahu Norway punya berapa? 1,62 triliun US dollar. Triliun US dollar. Itu kalau dirupiahin ya, fund yang Norway pegang itu 25.000 triliun rupiah. Nah lu tambahin nolnya itu berapa? 25.000 triliun rupiah. Norway itu sovereign wealth fund nomor 1 paling besar di dunia. Ya, di atas jauh dari Abu Dhabi. Dari Arab punya. Gimana cara dia achieve seperti itu? Karena dia punya pemikiran long term. Di saat 1969 dia ketemu minyak, dia tahu bahwa minyak ini akan habis. Jadi karena dia mau jaga warganya,
Yang dilakukan Norway adalah dia ciptakan SWF ini. Fund ini diciptakan ya. Dikelola dengan sangat profesional. Jadi semua uang yang didapat dari minyak ya, itu ditabung di fund ini dan digulung terus menerus. Karena dia tahu ya, hitungan dia 50 tahun lagi minyaknya habis. Dia mau fund ini dana negara selamanya. Jadi dia bisa biayain negara dengan tarik 3% dari biaya ini semua. Negaranya bisa running ya, tanpa bahkan ada satu orang pun bayar pajak. Kalian bayangin, itu namanya long term thinking. Kalau kita berpikir seperti Norway, Timothy ini ada waktunya bisa nyari duit. Ya. Nggak selama-lamanya gue bisa nyari duit, nggak selama-lamanya gue bisa di sini. Ini semua akan ada waktunya. Dan selama masih bisa dapat duit, uang itu akan gue tabung secara prudent. Ya. Gue akan save my money, gue akan simpan uang gue untuk long term. Jadi ketika kalian kesampingkan jangka pendek dan pikir jangka panjang, kalian kasihan sama diri kalian di masa depan. Sama kayak Norway kasihan sama rakyatnya. Ya. Kalau dia minyak, dia bisa foya-foya sekarang. Bisa banget dia foya-foya sekarang. Tapi dia tahu dalam 50 tahun minyaknya akan habis. Jangan jadi seperti negara bodoh. Nggak punya kemauan untuk berpikir long term. Jadilah individual yang punya kemampuan long term thinking. Fund Norway ini sekarang punya 1% ya, bahkan di Apple, Nvidia, Microsoft, Google, Meta ya. Di 1% mereka, masing-masing di perusahaan-perusahaan itu. Dia invest di 9.000 perusahaan. 70% diinvest di global equity. Dan sisanya ada di bonds. Jadi ini fund yang sangat prudent dan udah lama sekali dari 1969. Nah punyalah long term thinking ini untuk kalian bisa ngambil keputusan yang baik. Kita masuk ya, ketika kita udah ngerti long term thinking, kita masuk ke aturan yang ketiga ya. Uang adalah game compounding, that's it, game perkalian ya, bunga berbunga. Bagaimana cara kita mendapatkan imbal hasil ya, konsisten dalam waktu yang paling lama, itu adalah gamenya uang. Buffett itu berhasil mengumpulkan kekayaannya setelah umur ke 60 tahun. Ya. Gue seperti sekarang karena gue compounding dari umur 15. Jadi nggak ada yang cepat gitu. Norway pun kelola fundnya itu karena compounding selama puluhan tahun. Bunga berbunga. Average annual return dia nggak besar, mungkin 6-7%. Tapi di compound dalam jangka waktu yang sangat panjang itu jadi luar biasa besar. Nah gimana sih cara mainin game compounding ini? Karena aturannya adalah, aturan nomor 3 adalah compounding. Gimana cara mainin gamenya? Nah ada beberapa faktor. 1, modal kita yang kita tanam itu berapa? 2, persenan yang kita bisa dapetin dari market itu berapa? Dan 3, waktu kita. 1 dan 2 ya. Mungkin agak yang nomor 2 sulit dikontrol ya. Persenan dari market itu mungkin yang paling jago Warren Buffett 20% tahun ke tahun konsisten. Kalian mungkin ya kalian kalau jago 15% tahun ke tahun konsisten. Yang nomor 2 ini variabelnya susah untuk diganti. Yang pertama modal bisa. Dengan kita kerja lebih keras kita bisa tanam modal lebih banyak di market. Modal di market ya, persenan di market kita bisa dapat berapa dan waktu. Waktu ini senjata utamanya sebenarnya. Buffett itu harusnya jadi orang paling kaya di dunia. Tapi dia udah potong compoundingnya dengan sepertiga dia donasi ke berbagai macam charity. Buffett should be the world's richest person. Karena compounding ini ya. Waktu itu adalah faktor yang bisa kita pakai. Jadi buat kalian yang masih muda ya, jangan takut untuk investasi itu secepatnya. Karena waktu is your main weapon ya. Gue bilang tadi, modal lu mungkin kecil pas masih muda. Persenan gak terlalu bisa diubah. Yang bisa lu ubah apa? Waktu. Durasi dalam kita investasi dan gue akan demonstrasikan di sini. Gue kasih tau, compounding adalah satu-satunya cheat code di dunia untuk kita bisa ngasilin uang. Jadi uangnya beranak jadi uang lebih banyak lagi. 10 juta ya lu nabung sebulan ya dengan 15% per tahun. Selama 10 tahun lu akan dapat 2,7 miliar. 10 juta. Ya ini sama 10 juta per bulan. Jadi tabungnya 10 juta, 10 juta, bulan depan 10 juta, 10 juta lagi. 15% per tahun. Ini sama ya. Jadi 10 juta ditabung setiap bulan. 10 juta per bulan, 15% per tahun. Jadi bulannya 10 juta, bulan depan 10 juta, bulan depan 10 juta lagi. 15% per tahun. Selama 30 tahun lo akan dapat 70 M. 10 tahun tadi 2,7 M. Ya, kalau 30 tahun itu jadi 70 M, konsisten. Dan 10 juta per bulan, 15% per tahun, dalam waktu 50 tahun. Ada yang bisa tebak gak jadi berapa? 1,4 triliun. Jadi apakah kalian semua di sini bisa jadi triliuner? Bisa. Lo cuma perlu invest 10 juta aja per bulan, tapi 15% per tahun, tapi konsisten. Selama 15 tahun. 30 tahun sampai 50 tahun. Bisa gak lu konsisten? Gampang kan jadi kaya kan? Gak perlu usaha kok, gak perlu jadi pengusaha gimana-gimana. Cukup konsisten ya, taruh di market, uangnya nggak rugi. Ya, ikutin aturan yang gue taruh di sini. Long term pemikirannya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, lo kan jadi orang yang luar biasa kaya. Ya, jadi uang itu ada aturannya dan cara mainnya. Aturan keempat, ya never lose money. Jangan pernah kehilangan uang. Kalau lo investasi dan rugi, jangan. Never lose money, karena kerugian uang itu adalah merusak compounding. Kita harus bisa konsisten, stay on the market. Jangan masuk keluar dari market. Konsisten stay invested. Lu misalnya suka indeks, stay invested di indeks. Lu suka Bitcoin, stay invested di Bitcoin. Jangan masuk keluar terlalu banyak. Karena never lose money on the market. Temen lu ajak investasi di coffee shop yang gak jelas, tolak. Orang lain datang ke lu, minta uang lu buat investasi, tolak.
99% dari waktu gue tuh adalah nolakin deal. Ya karena di posisi seperti gue semua orang nawarin, oh mau ini nggak, mau itu nggak, mau ini, mau itu nggak. I never lose money. Ya gue nggak pernah suka hilang uang. Lebih baik ya kalian buang hubungan kalian sama orang yang nggak terlalu penting dibanding kehilangan uang kalian. Itu yang gue pelajari. Orang bilang, oh nggak enak dong ditawarin deal sama dia. Oh kecil kok cuma 1-2 M. Nggak, gue nggak mau. Ngapain gue invest di coffee shop lo? Nggak penting gitu. Ngapain gue invest di restoran lo? Nggak penting. Kalau ada bisnis yang make money, I will invest. Tapi kalau ini nggak make money, I wouldn't invest cuma buat seru-seruan. Itu prinsip gue. Jadi ingat, aturan keempat, never lose money, even lu kehilangan pertemanan lo. Never lose money. Teman lu bilang, oh mau pinjam duit? Nggak, sorry ya. Gitu. Oh kebutuh banget. Gitu. Oh nggak, sorry. Mendingan kita gak usah temenan, gak masalah. Karena kalau lu pinjemin, gue pinjemin gak balik juga, kita gak temenan juga, ya kan? Jadi mending gak temenan dari awal. Never lose money. Aturan kelima, cash flow is king. Cash flow is everything. Gue paling benci misalnya orang tawarin gue, oh tim ini bisnis ini, valuasi bisa segini dalam segini. Nah gue gak peduli. Tai lah dengan game-game startup plus series A, pre-series A, B, C, D, E, F, G, sampai Z juga gue gak peduli. Lu IPO juga belum tentu lu bisa keluar, ya kan? Coba lu lihat tech company yang IPO di Indonesia. Bisa keluar gak foundernya? Sulit kan? Keluar juga cuma berapa, puluhan M kan. Jadi gue gak suka ya bisnis yang gak generate gue cash flow. Cash flow is everything. Gue mau investasi bisnis, gue pasti lihat cash flow-nya seperti apa. Gue mau investasi suatu tempat, cash flow seperti apa. Gue kenal banyak anak orang kaya yang orang kira tuh wah dia kaya banget, tapi uangnya gak ada sebenarnya. Jadi dia ditinggalin sama bokapnya tuh rumah yang gede ya. Dan beberapa mobil, orang kira oh dia kaya banget nih. Padahal orang yang tahu dia secara dekat, tahu dia itu miskinnya luar biasa. Dia gak punya cash liquid ya, dia cuma punya properti yang nyangkut. Dan dia harus maintain properti itu. Ini kasihan banget orang seperti ini. Dia nggak liquid ya, asetnya itu dari warisan dan asetnya berbentuk aset-aset properti ya. Aset-aset yang nggak cair. Itu kasihan karena orang kira dia orang kaya padahal dia sama sekali nggak punya duit. Kenapa? Karena dia nggak punya cash flow. Uang itu bagaikan peredaran darah ya, yang berputar terus. Kalau itu lu matikan ya, lu selesai. Lu cuma punya rumah mewah tapi nggak ada cash flow ya percuma. Ya cash flow is king. Uang masuk, uang keluar. Uang masuk, uang keluar. Uang masuk, uang keluar. Gue jarang banget invest di startup, hampir gak pernah gue invest di startup ya. Tapi kalau gue invest di tahun, oke ini beach club paling besar di dunia. Oke ini klub malam paling besar di Asia, ada di SCBD. Oke let's say, revenue berapa? Oh revenue sekian. Oh marginnya berapa? Marginnya sekian. Dapat cash flow berapa? Oh sekian. Oke invest. Tapi kalau ada yang tawarin gue, oh lu invest di startup ini ya, kita akan exit di sini enggak. Fuck you bye-bye gitu. Gue gak akan percaya dan gue gak akan peduli. Tapi kalau lu bilang gue, oke ini ada... Oh klub di sini, klub Mandarin di pick 2. Oke segini, balik modal dalam segini, kira-kira free cash flow segini. Oke let's go, cash flow gitu ya. Oh sehari bisa bikin berapa ratus juta, cash flow. Gue gak peduli bisnis yang non cash flow. Ingat aturannya, cash flow first, cash flow is king. Aturan ke-6, ya ini akan membantah semua wisdom konvensional. Ya, orang akan bilang diversifikasi tapi gue akan bilang konsentrasi. Gue kasih contoh, Norway itu 9.000 perusahaan yang dia invest. Kelihatan diversified, tapi sebenarnya dia invest paling besar itu cuma di Apple, Nvidia, Microsoft, Meta, dan Google. Sangat terkonsentrasi returnnya, hasil returnnya tahun lalu pun cuma di tech stocks. Ya. Buffett itu kelihatan besar, tapi dia sangat terkonsentrasi di 3 tempat. Ya. Orang pasti kiranya Apple, Coca-Cola, dan ini. Coca-Cola betul ya, zaman dulu ya 1990 dia fokus di Coca-Cola. Tapi sekarang ya Berkshire itu cuma 3 perusahaan besarnya. Berkshire itu cuma fokus di 1 ya, Geico perusahaan asuransi, 2 Berkshire Energy, ini banyak yang nggak tahu. Dan ketiga Apple, karena Apple itu yang publicly listed ya. Kalian banyak lihat portofolio Buffett tuh yang publicly listed. Itu cuma 100 bilionan. Portofolio dia 600 billion besar sekali. Itu isinya Geico, Berkshire Energy dan juga Apple. 3. Terkonsentrasi dan sangat fokus. Dulu di saat dia beli Coca-Cola, dia beli Coca-Cola. Di saat dia beli Berkshire pertama, dia cuma beli Berkshire. Beli Geico, cuma beli Geico. Ya, tembakannya satu. Ketika udah gede banget uangnya baru disebar. Konsentrasi tembak di 1. Udah gede baru kalian sebar. Kalian kayak main baseball, kalian punya namanya circle of competence ya. Jadi kalau baseball itu kalau kalian pukul kalau dilemparnya terlalu kanan kiri atas bawah, bukan di tempat yang kalian jago pukulnya, itu kalian akan miss ya. Biarin aja, ada investasi lewat, ada investasi lewat. Tapi di saat gue lihat ini, oh ini di daerah pukulan gue nih. Gue tahu persis bisnisnya apa. Gue hantam, cepek gitu gue pukul. Oh Bitcoin nih 18.000, oh gue tahu ini di target pukulan gue. Hantam pakai semua yang gue punya home run. Jadi cara gue main gitu. Ya. Buffett juga sama dan semua investor yang hebat di dunia itu sama cara mainnya. Semua hedge fund di dunia itu sama cara mainnya. Cari satu pitch yang paling kuat, cepek pukul, ya home run. Jangan cari untuk pukulan yang gak pasti. Cari yang lu paling jago. Ya, lu bener-bener kuasain bidangnya. Lu pukul yang paling keras. Ya. Konsentrasi dalam investasi. Ya. Itu aturan ke-6. Aturan ke-7 dan yang terakhir adalah always have cash. Ya. Selalu punya cash. Lu lihat Berkshire itu punya cash ya. Sekitar 20%. Ini gue saranin. Aturan gue pribadi selalu punya 20%. Karena kita gak pernah tahu
ya apa yang akan terjadi di bawah matahari ini. What kind of fuckery yang akan terjadi, ya kan? Hal tai apa yang akan terjadi di hidup kita. Always have cash ya. Untuk ngapain itulah. Ya. 20%. Selalu punya cash 20%, jangan pernah over invested. Bahkan terkonsentrasi pun. Always have 20% cash, ini aturan. Setiap kali gue bantah aturan ini pribadi, gue kena ganjarannya. Ya. Gue selalu pegang cash 20%, siap untuk rainy day. Ya, untuk hal-hal apapun yang akan terjadi. Kalian harus belajar untuk bikin benteng diri kalian secara finansial. Ya. Jadi kalian kayak tadi punya cukup uang yang bahkan gue cuma spend 3% dari kehidupan gue aja udah sangat mewah. Gue udah di taraf hidup yang seperti itu. Gue gak perlu kerja lagi. Cuma 3% gue ambil dari portofolio gue udah. Hidup gue udah luar biasa mewah gitu. Udah luar biasa enak. Tapi gue tetap selalu punya 20% cash reserve for what kind of shit yang terjadi di bawah matahari ini. Karena masa-masa buruk ya. Kejadian-kejadian buruk itu selalu datangnya tiba-tiba. Ini dari pengalaman gue. Mau dengerin boleh gak dengerin gue gak peduli ya. Masa-masa buruk tuh selalu datang di keadaan yang tiba-tiba. Lebih baik selalu sedia payung sebelum hujan. Orang yang gak sedia cash di saat masa buruk, itu cuma satu yang datang. Gue liat banyak banget teman gue ya. Orang yang gak sedia cash di saat masa buruk, itu cuma satu yang datang. Penyesalan. Jadi gue gak pernah mau hidup dengan penyesalan. That's why I always have cash. Untuk nembak di hal yang menarik, untuk ngapa-ngapain. Karena di saat masa buruk itu semuanya terdiskon. Di saat masa buruk semuanya sial. Kita yang punya cash itu akan jadi raja. Lu patuhin 7 aturan ini secara bijak. Ya. Gue yakin hidup lu berubah. Bahkan lu tanya, kayak sekarang nih, oh ini Timothy kenapa nih kedip-kedip? Ini kalau kalian tahu sekarang ini kornea gue ini lagi luka gitu. Tapi gue tetap syuting di sini. Karena itu tadi gue tahu hidup gue ini nggak bakal selamanya untuk bisa dapetin uang. Jadi gue akan make the most of it di saat gue masih bisa. Karena gue punya pemikiran long term. Kalau pemikiran gue short term, males lah hari ini gue mending istirahatnya di rumah habis dari dokter gitu kan. Enggak, fuck it gitu ya. Ini gue sampai suruh dimin lampunya samping gue. Sampai kedip-kedip gue. Kalian mungkin kayak begini udah lagi di rumah, lagi begini di rumah. Sini kopi dulu, sekarang langsung syuting. Itu pemikiran long term. Jadi 7 aturan ini lo harus pegang teguh ya dalam hidup lu dan pasti kehidupan finansial lu berubah. Jadi semoga bermanfaat untuk kalian semua yang nonton.